Dulu, masa depan itu cuma soal mimpi. Sekarang, masa depan ada di genggaman kita. Bukan cuma soal nabung, tapi soal perlindungan. Asuransi adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, Indonesia Emas 2045 akan cuma jadi angan-angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Desi Rokyatin, mahasiswi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti Prodi D3 Asuransi Jiwa. Di video kali ini, saya ingin memberikan literasi asuransi dengan tema menyiapkan generasi muda yang melek asuransi menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan utama video ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam bagi teman-teman mahasiswa selaku target audiens utama saya, sehingga kita memiliki ketahanan finansial di masa depan. So, tonton video ini sampai habis ya, karena ingat, melek asuransi kokohkan 2045. Banyak mahasiswa yang hanya berfokus pada bagaimana sih caranya mendapatkan uang, seringkali mereka lupa bagaimana cara menjaganya. Faktanya, pintar cari uang saja itu tidak cukup untuk mengantarkan kita ke gerbang Indonesia Emas 2045. Kenapa demikian? Karena dengan manajemen risiko yang kurang tepat, tabungan yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun itu dapat hilang seketika teman-teman atau sekejap. Dengan melek asuransi atau dengan memiliki asuransi berarti kita memiliki jaring pengaman atau safety net sehingga masa depan kita akan tetap terus terjaga walaupun nantinya akan ada badai datang menerpa. Sebagai generasi yang mandiri, kita jangan hanya fokus pada earning money, akan tapi kita harus fokus akan pentingnya protecting money lewat asuransi. Dari tadi kita ngebahas yang namanya asuransi. Lantas apa sih asuransi itu dan bagaimana sih cara kerjanya? Menurut KBBI, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak pertama memiliki kewajiban membayarkan iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu pada pihak pertama maupun barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Apa sih maksudnya? Kamu dah. Wait. I'll be explain it. Jadi pihak pertama yang dimaksud adalah tertanggung atau nasabah dan pihak kedua yang dimaksud di sini adalah penanggung atau perusahaan asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak ini teman-teman. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu nasabah akan membayarkan premi atau iuran ke perusahaan asuransi. Ketika nasabah membayarkan premi, otomatis risiko yang ada pada diri nasabah itu sudah ditransfer ke perusahaan asuransi. Dan perusahaan asuransi akan memberikan jaminan sepenuhnya apabila terjadi sesuatu pada nasabah sesuai dengan perjanjian yang mereka buat teman-teman. Jadi asuransi tidak terlepas dari yang namanya risiko. Lantas kenapa sih kita anak muda harus fokus atau harus aware tentang adanya risiko ini? Karena ada 3 risiko yang mengancam generasi kita saat ini. Yang pertama yaitu risiko penyakit akibat gaya hidup. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat dari 2010 teman-teman. Ini menunjukkan bahwa penyakit yang dulunya hanya diderita oleh orang tua, sekarang sudah diderita oleh anak muda teman-teman. Ini didorong oleh kehidupan atau gaya hidup yang tidak sehat seperti suka begadang, kurangi aktivitas fisik, kurangi olahraga, suka jajan sembarangan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit pada generasi muda. Dan dengan adanya risiko kesehatan ini, tanpa kita punya asuransi, maka berdampak bagi kesehatan atau kekuatan finansial kita ke depannya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu kecelakaan lalu lintas. Sebagai mahasiswa dengan mobilitas tinggi, risiko kecelakaan ini sangat tinggi pada mahasiswa teman-teman. Nah, pasti teman-teman berpikir, Kak, saya udah pakai helm loh, saya udah taat rambu-rambu lalu lintas, saya juga hati-hati kok bawa motornya, jadi aman lah, nggak mungkin kecelakaan saya. Eits. Masalahnya, keselamatan di jalan raya itu bukan hanya bergantung pada diri kita sendiri teman-teman. Ada faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol seperti jalan rusak atau pengendara lain yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan. Dan ketika kita mempunyai asuransi, kita mempunyai ketenangan batin apabila risiko kecelakaan ini terjadi teman-teman. Lantas yang ketiga yaitu inflasi medis. Inflasi medis mencapai 10%.
Coba bayangkan jika setiap tahun biaya medis meningkat 10% dan bahkan mungkin uang bulanan dari orang tua tidak naik sebesar itu ya teman-teman. Jadi dengan adanya asuransi berarti kita melindungi aset atau tabungan kita dari risiko inflasi medis sehingga keuangan kita ke depannya dapat terjaga teman-teman. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, angka literasi Indonesia saat ini yaitu 45,45%. Ini sudah cukup baik ya teman-teman. Berarti pemahaman masyarakat tentang asuransi itu sudah cukup paham dan sudah cukup banyak yang tahu tentang asuransi. Akan tetapi berbanding terbalik dengan indeks inklusi asuransi yang cuma 28,50% teman-teman. Ini berarti masyarakat Indonesia itu sudah paham akan adanya asuransi, akan tapi mereka tidak melakukan tindak nyata, yaitu dengan membeli asuransi atau membeli produk asuransi. Jadi mereka hanya sebatas paham saja teman-teman. Nah, terus apa saja sih produk asuransi yang cocok untuk mahasiswa? Di sini ada 4 produk asuransi yang cocok untuk mahasiswa. Yang pertama yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan akan mengcover biaya pengobatan teman-teman seperti biaya rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah asuransi sakit kritis. Seperti yang kita tahu, sakit kritis itu biasanya pengobatannya lama teman-teman. Ketika pengobatan lama, berarti biaya rumah sakit juga akan semakin tinggi teman-teman. Dengan memiliki asuransi sakit kritis, itu dapat melindungi risiko finansial kita terhadap biaya rumah sakit yang membengkak. Lalu yang ketiga ada asuransi gadget. Asuransi gadget akan memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan gadget teman-teman. Di dunia yang serba digital sekarang, pastinya gadget seperti HP, laptop itu sangat berpengaruh penting ya teman-teman bagi kehidupan kita, dan kita sudah pasti sangat butuh yang namanya gadget. Jadi kita juga harus butuh dan kita juga harus beli yang namanya asuransi gadget ini teman-teman. Lalu yang keempat ada asuransi kecelakaan. Asuransi ini akan memberikan kompensasi finansial jika terjadi cedera fisik, cacat, maupun kematian akibat kecelakaan teman-teman. Nah, kenapa sih asuransi ini tuh disebut sebagai fondasi Indonesia Emas 2045? Karena ada 3 alasan teman-teman. Yang pertama, modal pembangunan nasional. Premi yang terkumpul nantinya tidak hanya terparkir di perusahaan asuransi itu sendiri teman-teman, akan tetapi akan diinvestasikan kembali ke dalam proyek-proyek pembangunan nasional. Lalu yang kedua, adanya menjaga daya beli. Dengan adanya proteksi asuransi, individu dan keluarga itu terhindar dari yang namanya kerugian finansial besar akibat risiko yang tidak terduga teman-teman, sehingga daya beli masyarakat itu tetap terjaga teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu warisan kemerdekaan finansial. Seperti yang kita tahu di Indonesia sangat banyak generasi sandwich teman-teman. Dengan membeli asuransi kita dapat memutus generasi sandwich tersebut, karena mungkin generasi kita sebelumnya itu tidak terlalu paham akan adanya asuransi, sehingga ketika mereka sakit akan biaya pengobatannya akan dibebankan ke anak cucunya. Nah sekarang dengan memiliki asuransi, maka ketika kita sakit, asuransi yang akan mengcover biaya pengobatan kita, sehingga anak cucu kita tidak akan menjadi generasi sandwich ke depannya teman-teman. Nah, kesimpulan dari video kali ini yaitu melek asuransi itu bukan sekedar tentang proteksi diri, melainkan langkah strategis untuk menjaga modal masa depan dari ancaman risiko yang tidak terduga teman-teman. Dengan memiliki asuransi yang baik juga, kita dapat memutus tali sandwich generation yang ada pada diri masyarakat Indonesia sekarang, sehingga dapat menjaga kestabilan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum kita tutup video ini, ada satu quotes dari saya, yaitu hidup emang sering berantakan dan chaos, at least dengan asuransi, kita punya kendali atas finansial kita sendiri. Nyala Queen. Oke, sekian video dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena fondasi yang kuat dimulai dari keputusan kita hari ini. Melek asuransi, kokohkan 2045. Bye-bye.